Kadang mikir-mikir hapus aja kali kontennya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manusia terapis. Hari ini saya dapat komen yang menurut saya sangat membangun, tapi juga butuh pemikiran. Saya bacain ya. Izin Pak Iman, untuk edukasi yang dapat diinfokan ke masyarakat awam, tentu kita dukung. Oh, terima kasih. Saya tidak tahu backgroundnya apa, beliau mungkin teman sejawat ya. Sekedar saran, bagaimana kita mencontoh fisioterapis luar negeri untuk video yang lebih teknikal, sebaiknya hanya untuk edukasi sesama FTS, FTS itu artinya fisioterapis. Betul juga sih. Jika ada langganan khusus, info tidak secara publik. Wow, langganan khusus berarti berbayar dong ya. Jadi FTS fisioterapis nggak buka kartu technical teori yang sebaiknya hanya dalam ranah fisioterapis. Oke, mungkin ini dilihat yang video yang saya buat banyak yang sifatnya technical atau teori yang dalam ranah fisioterapis ya, bukan untuk umum. Maaf supaya yang non fisioterapis tidak secara gamblang untuk mempraktekkan, karena sekarang ini banyak oknum pemijat, profesi kesehatan lainnya bebas praktek tanpa pendidikan fisioterapi. Wow, ini juga poin yang mesti kita lihat. Tanpa lelah untuk upgrade pelatihan, UPM, SR, dan lain-lain. Oke, mohon pertimbangannya Pak demi kelangsungan peran fisioterapis. TKS, terima kasih. Ini bikin banyak pemikiran juga ya. Pertama, saya banyak ucapin terima kasih untuk yang komen seperti ini, berikan komentar, saran, dan sebagainya. Pertama, ya bisa iya dan tidak ya, dan berarti kata apakah saya benar-benar membuka teknik ataupun teori yang hanya dalam ranah fisioterapi. Ini pendapat saya, bisa jadi sangat salah. Jadi saya membuat channel ini memang untuk edukasi untuk masyarakat awam, karena banyak sekali yang terutama ya yang tidak tercapai atau tidak punya akses ke fisioterapis, baik secara lokasi tempat ataupun secara finance biaya ya. Walaupun sudah ada asuransi dan sebagainya, tapi ternyata faktanya di lapangan tidak semudah itu. Akhirnya saya membuat video yang sangat memungkinkan bisa dilakukan oleh masyarakat. Apakah itu masuk area fisioterapi secara keilmuan? Iya, benar. Tapi area keilmuan yang di-share itu menurut saya masih apa istilahnya ya, masih sekitaran luar gitu istilahnya. Apa sih, bukan di profundusnya, bukan di dalamnya, tapi di sekitaran luarnya, yang memang itu pun kita share, kita ajarkan, kita beritahukan, yang menjadi home program untuk teman-teman stroker atau masyarakat atau caregiver. Jadi saat datang ketemu, kita juga akan ajarkan itu ya. Adapun core fisioterapinya saya tidak share, bukan saya pelit ilmu, tapi memang tidak bisa di share karena butuh basic science yang cukup, anatominya, kinesiologinya gitu. Berhubung saya juga pengajar, ya saya mengajar, misalnya saya satu mata ajar misalnya manual terapi gitu ya. Nah itu ada prasyaratnya, harus lulus anatomi, harus kinesiologi, harus lulus fisiologi dulu, baru ngambil pelajaran manual terapi itu misalnya. Maka ini pendapat saya, yang saya share itu masih yang mudah-mudah saja sih sebenarnya, yang sangat mungkin masyarakat bisa lakukan. Makanya banyak juga masyarakat yang nanya, ini caranya gimana? Ya saya kasih tahu caranya yang bisa dilakukan, tidak menutup keharusan atau saran bahwasanya masyarakat harus ke fisioterapis untuk penanganan yang lebih apa ya, lebih komprehensif ya, lebih komprehensif. Banyak treatment yang tentunya bisa dilakukan, dan juga tentunya dengan background fisioterapisnya sendiri, serta peminatannya apa, peminatan neurologi, saraf, muskuloskeletal dan sebagainya, atau pediatri gitu kan, itu lebih mendalami sub-sub itu ya.
Itu untuk masalah teknik dan keilmuan. Jadi yang saya share memang istilahnya mungkin yang ari-arinya saja sih, bukan pelit ilmu, tapi memang porsinya yang bisa di-share seperti itu. Adapun treatment realnya, treatment yang lebih komprehensifnya memang tidak saya share, memang tidak bisa di-share karena harus ada basic ilmunya yang terlebih dahulu baru kita share. Nah, sahabat saya ini mudah-mudahan beliau sang fisioterapis ya, mengkhawatirkan banyak oknum-oknum yang memanfaatkan apa yang share ini ya. Ini juga buat pembelajaran buat masyarakat. Di sini banyak stroker ya, banyak penyintas stroke, banyak caregiver, dan juga masyarakat yang ada keluhan fisik ya. Hati-hati untuk mencari provider kesehatan atau tenaga kesehatan. Pastikan backgroundnya jelas. Kalau masalah terapis mah orang banyak yang ngaku ya terapis gitu kan, bahkan fisioterapis sendiri banyak yang ngaku-ngaku gitu loh, ngaku-ngaku sebagai fisioterapi ya, walaupun ternyata backgroundnya bukan fisioterapi ya. Kalau di Instagram ada postingan khusus yang mengangkat hal tersebut ya. Nah ini buat teman-teman viewers saya, kalau mau berobat tolong lihat, cek dulu backgroundnya apa. Kalau tenaga kesehatan dia pasti punya STR, harus punya SIP ya, di tempat prakteknya backgroundnya jelas, pendidikannya jelas, seperti itu ya. Mungkin ini perlu didiskusikan lebih lanjut ya. Kalau teman-teman stroker, stroke, caregiver, atau viewer saya yang lainnya, pendapatnya gimana sih dengan postingan saya? Atau teman-teman fisioterapis dan tenaga kesehatan juga boleh komen bagaimana sih postingan saya dan saran-sarannya, biar bisa mengakomodir ya antara kebutuhan masyarakat untuk melakukan intervensi mandiri dan juga agar tidak melewati batasan keprofesian ya, seperti itu. Ada lagi nggak ya poinnya? Coba saya cek lagi. Oke. Salah satu contoh yang saya angkat misalnya kasus-kasus pada stroke misalnya, itu kan bentuknya latihannya seperti itu ya, yang PR-PR yang saya kasih realnya itu harus very detail banget how to touch, bagaimana memegangnya, posisinya seperti apa, arahnya seperti apa, directionnya seperti apa, lalu berapa banyak tekanan yang harus diberikan. Itu nggak bisa di-share di video, biasanya di workshop, dan itu pun pasti hanya tenaga kesehatan atau fisioterapis yang mengikuti ya, itu contohnya. Atau bagaimana melihat urutan sequences, namanya sequences seseorang untuk bergerak, itu juga lebih kompleks, walaupun tetap saya ajarkan. Misalnya paling gampang stroke itu pertama kemampuannya adalah misalnya bisa miring kanan miring kiri ya, lalu ke arah duduk berdiri tahan berdiri dan berjalan. Tapi urutannya itu lebih kompleks dari itu ya. Misalnya bagaimana sih seseorang itu bisa miring gitu kan, nanti kita lihat apakah melewati scapular pattern, melewati pelvic pattern ya. Nah subnya dari itu scapular pattern misalnya, apakah dia harus ke anterior depression atau anterior elevation dan sebagainya kayak gitu. Dan itu nggak di-share. Tapi kalau untuk teman-teman fisioterapis di-share, bukan berat ilmunya ya, inget ya, tapi karena memang harus punya background keilmuan yang menjadi prasyarat. Oke, ditunggu komentarnya dan sarannya. Terima kasih banyak untuk teman saya yang komen terutama, dan juga viewers serta subscriber saya semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.